generasi muda kelas 12 yang sudah memastikan dirinya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta restu juga kepada para orang tua dan para guru. Mudah-mudahan Anda semua tetap bercita-cita dan bertahan dari keinginan untuk masuk ke IPDN, sekolah kebiasaan. Yang kedua, bercita-cita untuk masuk ke teknik komputer, baik IPDN ataupun IPB. Yang ketiga, masuk sekolah kebiasaan di perhubungan. Dan yang keempat, bercita-cita untuk masuk ke teknik di perguruan ini. Saya sebagai orang tua anak ini dan sekaligus mendoakan. Amin. Semoga ke depan semuanya diterima sesuai dengan kita masing-masing. Dan mari anak semuanya, kita semua mendoakan. Semoga apa yang menjadi cita-cita kakak sekalian terwujud dan membanggakan orang tua kepada guru dan sekolah. Tinggi 186. Tadi saya sudah sebut, kalau kamu jadi guru saya ajukan kamu menjadi pemain basket. Tapi kalau kamu ingin menjadi pemain film, oke saja. Saya ingin tanya, keistimewaan lafaz apa? Coba. Kamu bisa apa? Anda bidang olahraga apa yang kamu suka? Voli dengan atletik. Kamu nggak suka pencak silat atau karate, judo dan lain-lain? Ulang kali. Bidang seni suara atau penyanyi? Suka menyanyi. Oke. Saya tes kamu sedikit bisa. Tes yang gampang aja. Ketawa yang manis. Ya, ketawa yang manis. Ketawa yang manis sekali sehingga gadis-gadis suka sama kamu. Bisa kan? Jangan tutup tangan ke hidung kalau itu menutup bibir kamu. Jangan, tangan jangan duduk, karena tutup ketawa kamu. Kamu mukanya kan manis, ya kan? Bisa ketawa yang manis. Oke, tidak ketawa, menangis. Nggak bisa juga. Oke. Ya oke, saya paham kalau apa belum bisa ketawa dan menangis dalam sekejap mata karena apa masalahnya? Karena belum berlatih. Kalau Prilly tadi dia sudah berlatih di rumah dan dia mampu. Jadi kalau ingin menjadi pemain film, satu latihan. Kamu latihan di depan kaca, nangis, ketawa, terbahak-bahak, seperti orang gila pun ya apa di depan kaca. Saya juga merupakan penulis naskah dari yang tadi barusan teman saya berdiri Bapak, jadi emang sudah sering dalam membuat berbagai. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, kebetulan dengan berbagai latar yang saya miliki di bidang tersebut, walaupun masih amatir ya Bapak, mohon maaf. Apakah dengan adanya hukum yang saya di bidang tersebut kemungkinan dapat mendidik saya ke dalam karir perfilman ya Bapak, apalagi kan kebetulan keluarga saya mungkin masih asing dengan istilah perfilman atau masih seperti menentang saya untuk melanjutkan karir di perfilman tersebut. Jadi apakah ada wejangan atau kasihan dari Bapak yang dapat membuat saya untuk bisa menemukan hati melanjutkan karir saya di bidang perfilman? Begitu Bapak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Silakan langsung dijawab. Saya di sini. Terima kasih ya. Saya kembali. Silakan. Tolong, jangan dulu, silakan. Mbak, siapa tadi namanya? Mbak Yen, silakan berdiri dulu sini. Ke sini. Pak Yan mau bertanya. Pak Yan minta nomor rekeningmu mungkin. Saya Asdia Pak. Asdia. 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 Iya. Asdia. Asdia.
Bapak sudah menulis beberapa sinopsis film pendek. Iya Bapak, saya dan sutradara sendiri. Penulis dan sutradara. Saya mengajukan untuk penulis yang berbakat seperti Asdian ini, cobalah membuat cerita pendek. Cerita pendek itu hanya beberapa halaman, bisa dimuat di misalnya Suara Merdeka Minggu atau majalah atau koran yang ada di sini. Nanti yang dipentingkan dalam cerita pendek itu adalah idenya. Ide cerita pendek ini apa? Anda kalau menulis sebuah cerita pendek, kalau dibuat di harian Kompas Minggu, honorariumnya lumayan. Paling kecil 1 juta rupiah. Sementara Anda hanya mengetik sebutlah 4-5 halaman. 4-5 halaman A4 dengan komputer, itu kalau dibuat honornya bagus sekali. Coba buat banyak media yang masih ada di Semarang, di Solo, di Jogja, di Jakarta, Surabaya, kirimlah tulisan kamu ke media itu. Tetapi kalau sampai tidak bisa dibuat di media, sekarang adalah zamannya medsos. Buatlah cerita, kalau perlu bersambung di medsos. Cerita tentang Semarang banyak sekali. Saya lihat banyak film yang dibuat tentang hantu-hantu di Semarang yang sedang main di bioskop. Sumala, sebelumnya ada Lawang Sewu, ada lagi tentang pedukunan dan lain-lain. Saya kira itu yang lagi disukai oleh penonton masa kini, cerita yang agak menakutkan. Seni Jakarta. Setelah kalian lulus dari kelas 12, coba masuk ke dunia perguruan tinggi dengan menjadi masuk ke IKJ di Cikini. Di sana diajarkan seni peran, seni penyutradaraan, seni DOP, penata kamera dan lain-lainnya. Dan yang lebih mudah lagi, kalau Rafa punya hubungan dekat dengan seorang sutradara, di situ ada namanya talent spot. Anda melamar di situ dan menunjukkan bahwa saya mampu untuk diminta menangis, ketawa, terbahak-bahak dan lain-lainnya dengan mudah. Ada satu contoh yang sangat istimewa yang saya kenal dari Prilly Latuconsina. Kalian pasti tahu nama ini Prilly kan? Prilly diminta pada waktu dia pertama mau main film ada casting. Prilly diminta menangis dari satu mata, hanya sebelah mata. Dan Prilly dengan sanggup yang menjawab dalam tempo hanya beberapa menit, air matanya bisa menetes dari mata kiri. Coba jangan mata kiri, mata kanan, dia mampu. Itu salah satu keistimewaan Prilly Latuconsina. Dia bisa dalam 1 menit menangis, mengalirkan air matanya dari hanya satu mata. Stop mata kanan, keluar dari mata kiri, bisa keluar dari mata kiri. Ini keistimewaan yang saya sangat kagumi dari seorang Prilly Latuconsina. Ya, dan ini kalian bisa menyaksikannya bahwa dia bisa menangis sampai 7 kali dalam sebuah film yang akan tayang Kamis depan. Judulnya Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Dia menangis sampai 7 kali. Itu salah satu keistimewaannya. Oke. Tidak beda Pak. Padahal cuma modal 1 kata. Menurutmu kata pertama emosinya apa? Emosinya bahagia. Yang kedua, nggak apa-apa. Yang ketiga sedih. Yang kedua menghayati. Oke, bisa dibantu penjelasan. Bisa dibantu. Tadi emosi yang berbeda apa? Kayaknya satu bagian. Ada yang tahu? Boleh diperkenalkan?
Mana handphone? Handphonenya mana handphone? Apa? Di add dong demi film YouTube channel. YouTube channel, oke buka. Apa namanya? Demi film. Nyambung semua demi film. Demi. Sini atau terlalu. Ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, saya mendengar teman-teman semuanya. Bagi yang lain. Saya mendengar teman-teman semuanya. Saya mohon perhatian sebentar ya. Wah, ini rocknya nggak jalan. Saya bicara, teman-teman bicara, ini tidak jalan. Tapi saya menyampaikan satu lagi. Tadi yang pertama adalah satu kata dilewati tiga emosi yang berbeda. Sekarang saya akan membagikan kepada teman-teman tiga cara dasar seseorang mengucapkan dialog. Tapi tiga ini juga berhubungan dengan cara bukan dialog, tetapi cara orang menyampaikan sesuatu. Nah, tiga cara dasar ini adalah yang pertama, imajinasinya adalah garis lurus. Imajinasinya adalah garis lurus. Yang kedua, garis lengkung. Yang ketiga, garis putus-putus. Sekarang teman-teman, saya minta di bagian sisi sebelah kanan saya untuk membantu saya modal pendek. Sekarang modal kalimat. Siapa yang masih modal kalimat? Ke saya. Siapa? Tangan saya akan menghadap ke pindah ke kanan. Di sebelah kiri saya akan menghadap ke kiri. Saya akan menggunakan jalur tengah ini. Boleh? Ya. 3, 2, 1, putar. Iya. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, terima kasih telah berada di sini. Saya hanya akan membagikan satu pengetahuan yang durasi waktunya tidak panjang. Jadi saya mohon kawan-kawan untuk memberikan perhatian kepada saya. Mungkin sekitar 15 menit, mungkin cukup. Nggak terlalu panjang ya. Oke, teman-teman. Seperti yang dijelaskan Karol, saya adalah aktor. Sebelum saya terjun di dunia film, di dunia sinema, saya adalah aktor panggung. Kurang lebih mungkin usia saya belajar aktor dari tahun 96, hari ini sekarang sudah berapa tahun? 28 tahun saya terjun di bidang keaktoran. Awalnya dari SMP, naik pensi ya. Sekarang masih ada pensi nggak? Masih ya, namanya masih pensi ya. Itu main saya pertama kali naik panggung. Kemudian dari 96 ke SMA, terus menempuh jenjang khusus studi keaktoran di salah satu institusi kesenian di Yogyakarta. Sampai hari ini saya masih mengikuti dan masih mencintai dunia keaktoran. Kinanti ini saya tebak nama seorang gadis. Betul sekali. Boleh bilang cerita cerita singkatnya tentang Kinanti. Kinanti itu dimulai dari masa tua, di mana ada cara gadis dan ada seorang keaktoran yang sangat terkenal. Akhirnya mereka kayak saling bekerja dan akhirnya bertemu dan akhirnya Bagus sekali, walaupun hanya 5 menit bisa mengisahkan sebuah kisah cinta. Pemainnya kamu sendiri atau saya sendiri sama ada beberapa teman-teman saya. ada di sini? Ada. Yang jadi cowoknya? Ya, Dipanggil aja, kemudian mainkan satu scene. Ya, ada yang hadir. Ini diikutkan lomba.
hadiah lomba film pendek itu berkisar dari 10 juta sampai 50 juta. Saya sering sekali menjadi juri film pendek, dan tentu saja sangat menyenangkan kalau ada ide yang bagus kita bisa kasih bukan cuma piala tapi juga tunai. Alangkah baiknya kalau lain kali kamu lagi seperti film pendek. Dan pertanyaan yang paling penting, berapa biaya yang dihabiskan untuk membuat film ini nanti? Biayanya Karena ada beberapa orang, ada yang sudah sutradara, ada yang sudah sutradara, jadi kalau biayanya kasih belum tahu, mungkin sekitar 800. ini biayanya dibagi patungan antara beberapa orang dan jumlahnya di bawah 800.000 rupiah. Bincang-bincang sinema. Sinema itu adalah film. Film Indonesia, adakah yang tahu usianya sudah berapa tahun? Ada yang tahu? Coba saya tanya kepada Nona ini, usianya sudah berapa tahun? Oke, tidak tahu, kurang tahu. Saya tanya pada Mas yang tanya ini. Kurang tahu. Saya sedih. Adakah yang tahu? Mas, pensinya bagus ini. Berapa usia film Indonesia? Kurang tahu. Saya lihat di TikTok belakangan ini banyak sekali hal-hal yang menyedihkan tentang film ini, tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kalian pasti sudah pernah melihat ketika sekumpulan anak-anak muda ditanya, apakah singkatan SMT? Tidak ada yang tahu. Itu sebab saya sangat menyedihkan. Kalian pernah lihat apa itu? Saya juga pernah dan saya sedih sekali melihat hal itu. Sekarang saya bertanya kepada kalian tentang film Indonesia, ternyata pengetahuannya kurang. Saya jawab, film Indonesia dimulai dari sejak tahun 1926 di Bandung. Jadi usianya sampai hari ini sudah 98 tahun. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya ingin berpantun dulu. Memanak nasi dengan tungku, Cakep. mengerjakan tugas dengan laptop. Cakep. Terima kasih kepada seluruh siswa SMA Negeri. Antusias, apresiasinya memang top. Baik, adik-adik semuanya, kami dari Direktorat Perfilman Sosial Media sekali lagi mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah memfasilitasi kami untuk melaksanakan program kami yang namanya Bincang Film Sinema. Kami bekerjasama dengan Benih Film Indonesia. Enggak, Pak. Bukan. Bukan. Kami melaksanakan program Bincang Film Sinema ini dengan kerjasama dengan Yayasan Benih Film Indonesia. Apa itu Bincang Film Sinema? Program ini tidak lain dan tidak bukan ingin sekali dari Direktorat mendekatkan pelaku-pelaku di industri film dengan anak-anak sekolah. Harapannya tentunya anak-anak bisa mendapatkan wawasan, karena wawasan tidak hanya bisa didapat oleh sekolah di kelas, tapi wawasan bisa dapat kemungkinan di luar seperti ini.
program ini kita sudah laksanakan sejak tahun 2021 di beberapa kota, dari Aceh sampai ke Maluku Utara kita laksanakan dengan membawa para sinias. Balas. Saya tidak menyembunyikan apa-apa. Tepuk tangan dong.